Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu melakukan analisis terhadap data limfosit dan data neutrofil yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarido dengan NIM 1030524000009. Perkenalkan, nama saya Fernanda Angelika Serlimlati dengan NIM 1030524000003. Perkenalkan, nama saya Windy Pramudiawardani dengan NIM 1030524000006. Lim atau limfosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang bertanggung jawab untuk mencegah infeksi virus dan mengatur respon imun tubuh. Beberapa jenis limfosit sebagai berikut. Yang pertama, sel T, yaitu untuk mengatur respon imun dan menyerang sel yang terinfeksi. Yang kedua, sel B, yaitu menghasilkan antibodi. Yang ketiga, sel NK atau natural killer, yaitu menyerang sel tumor dan sel yang terinfeksi virus. Kemudian yang keempat, kadar normal sekitar 20-40% dari total sel darah putih. Kemudian NUT atau neutrofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang paling umum dan merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi bakteri dan jamur. Fungsi neutrofil yaitu menyerang dan menghancurkan patogen melalui fagositosis atau menelan mikroorganisme. Kadar normal neutrofil berada di sekitar 40-70% dari total sel darah putih. Yang kedua, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui informasi penting dari analisis data lim dan neut. Yang pertama, mengetahui nilai koefisien korelasi antar data lim, limfosit, dan neutrofil. Yang kedua, mengetahui bentuk korelasi antar data lim, limfosit, dan neutrofil dengan scatter plot. Baik, berikut adalah pengolahan data. Bagian pengolahan data itu bisa dilihat pada kali ini kita menggunakan data yaitu data lim dan data neut. Dari kedua atribut tersebut terdapat 33 baris pada masing-masing kedua data tersebut. Lalu data lim merupakan istilah untuk limfosit yang merupakan salah satu jenis sel darah putih yang bertanggung jawab untuk mencegah infeksi, virus, dan mengatur respon imun tubuh. Dan untuk lebih detailnya lagi, limfosit ini terbagi terhadap 4, yaitu sel darah putih T, sel B, dan sel NK yaitu natural killer. Dan umumnya limfosit ini berada dalam tubuh yaitu sekitar 20-40% dari keseluruhan sel darah putih yang kita miliki. Lalu yang kedua adalah neutrofil yang merupakan salah satu jenis sel darah putih yang sering kita temui yang lebih banyak dominan pada tubuh kita. Itu menjadi pertahanan pertama tubuh untuk mencegah infeksi bakteri dan jamur. Lalu untuk banyaknya neutrofil dalam tubuh kita itu berada di sekitar 40-70% dari keseluruhan dari sel darah putih yang kita miliki. Bisa dilihat bahwa limfosit dan neutrofil memiliki rasio yang lebih besar, yaitu neutrofil. Bisa dilihat bahwa rataannya kebanyakan 60 kerataan dari neutrofil adalah 60,15, dia sekitar segitu. Dan untuk limfosit berada di sekitar 32,40. Bisa dilihat bahwa range-nya juga tidak terlalu jauh di antara mereka, akan tetapi rata mereka, nilai mereka lebih tinggi yaitu terhadap neutrofil. Lalu data tersebut akan kita lakukan analisis, yaitu bagaimana korelasi dari kedua data tersebut, data dua dimensi tersebut. Kita akan masuk saja ke slide selanjutnya. Bisa dilihat untuk menentukan korelasi, kita bisa menentukan koefisien korelasi terhadap dua data dimensi tersebut, yaitu lim dan neut. Kita bisa mencari tahu nilai pasti dari koefisien korelasi dengan salah satu metode, yaitu dari yang diciptakan oleh ilmuwan matematika berasal dari Inggris, yaitu Carl Pearson, yang memiliki nama koefisien korelasi moment product person. Yang bisa dilihat berikut adalah formulanya. R merupakan adalah korelasi koefisien lim dan neut yang telah kita hitung. Bisa dilihat bahwa
dari perhitungan ini, yaitu sigma dari XI ini merupakan keseluruhan dari data ke-1 sampai ke-33, lalu dikurangkan dengan rataannya. Lalu Y-nya ini adalah neutrofil, X ini adalah limfosit, dan Y ini adalah neutrofil, dimana Y ini adalah Y dari 0 sampai ke 333. Seperti itu, lalu dikurangkan dengan rataan dari data neutrofil tersebut. Lalu kita telah menghitung hasilnya, yaitu memiliki nilai minus 0,93 untuk koefisien korelasi Lim dengan Newt. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Kita untuk mencari tahu apakah koefisien korelasi tersebut tergolong dalam korelasi negatif atau korelasi positif, kita bisa mengetahui berdasarkan dengan dari gambar rentang interval pada korelasi berikut seperti ini. Bisa kita lihat bahwa dari interval min 1 mendekati min 1 sampai mendekati 0,5 memiliki arti yaitu negatif kuat. Lalu dari min 0,5 sampai mendekati 0 memiliki arti yaitu negatif lemah, korelasi negatif lemah. Lalu dari 0 sampai 0,5 memiliki arti itu positif lemah. Lalu dari 0,5 sampai 1 memiliki arti yaitu positif kuat. Bisa dilihat kita memiliki data yaitu minus 0,923, di mana data tersebut termasuk tergolong yaitu korelasi negatif kuat, dan dia hampir mendekati korelasi negatif sempurna karena nilai hampir mendekati minus 1. Lalu untuk kita mengetahui bentukan dari korelasi tersebut, kita bisa mengetahui dengan beberapa plotting yang kita bisa lakukan. Salah satunya yaitu scatter plot. Bisa kita lihat, kita melakukan scatter plot dengan data dari data Lim dengan Newt. Bisa kita lihat bahwa data tersebut memiliki korelasi negatif tentunya secara sekilas tanpa kita mengetahui koefisien korelasinya juga. Kita mengetahui bahwa data tersebut memiliki korelasi negatif secara gradiennya tumpul seperti itu, landai, dimana artinya ini berarti gradient slope-nya memiliki kalau kita ketahui dari persamaan tersebut, kita buat suatu persamaan, kita bisa mengetahui bahwa persamaan tersebut yaitu monoton turun atau memiliki korelasi negatif yang sangat kuat sekali. Seperti itu. Lalu sini saya menambahkan beberapa kategori tambahan saja, yaitu male dan female. Di sini tidak ada perbedaannya. Male dan female memiliki kesamaan terhadap korelasinya, tidak ada perbedaan. Mungkin kalau misalkan di data lain mungkin memiliki beberapa perbedaan. Di sini saya hanya menambahkan saja. Untuk kesimpulannya bisa dilanjutkan di slide selanjutnya. Yang kedua, simpulan. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari data limfosit dan neutrofil. Yang pertama, berdasarkan analisis pada pengolahan data di atas, diketahui koefisien korelasi pada data limfosit dan neutrofil adalah min 0,923, dan nilai tersebut termasuk pada korelasi negatif yang sangat kuat, hampir mendekati sempurna. Dengan begitu, ketika jenis sel darah putih limfosit yang bertanggung jawab mencegah infeksi dan mengatur imun tubuh meningkat, maka sel darah putih neutrofil akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, limfosit akan lebih banyak bertanggung jawab untuk mencegah tubuh dari penyakit. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, berdasarkan analisis pada scatter plot di atas, dapat disimpulkan bahwa sekilas dan tanpa harus adanya pembuktian nilai koefisien korelasi, pembaca langsung dapat memahami bahwa kedua data tersebut berhubungan atau berkorelasi negatif.